Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Profesor Komariatus Solihah selaku dosen Pancasila dan selamat siang kepada teman-teman semua kelas G. Perkenalkan, nama saya Zara Jian Salsabila dari kelas G dengan NIM 2050301011111063. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya yang saya tuangkan dalam bentuk PPT yang berjudul Peran Pancasila sebagai Filter Ideologi Bangsa. Resume ini saya kutip dari Jurnal Dev Indonesia oleh Yuniarti Dwi Patiwi, SH. Ideologi sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan pendapat guna memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi juga dipraktikkan sebagai praktik dari ide, artinya di dalam ideologi terdapat dimensi praktis yang mewujudkan ide baik di dalam perilaku ataupun dalam sistem sosial di masyarakat. Nah, di sini ideologi memiliki dua dimensi, yakni dimensi normatif dan dimensi rasional. Dimensi normatif yang ada di dalam hidup, seperti pandangan hidup, dan dimensi rasional yang ada pada falsafah hidup. Pandangan hidup merupakan suatu abstraksi dari pengalaman hidup yang dibentuk oleh suatu cara berpikir, cara merasakan tentang nilai-nilai organisasi sosial, kelakuan, serta peristiwa-peristiwa sehingga membentuk sebuah pengaturan mental seseorang yang mempengaruhi suatu sikap dalam kehidupan. Sedangkan filsafat dan falsafah ini saling berhubungan. Menurut Insinyur Pujo Wijatno, filsafat merupakan ilmu yang berusaha mencari sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan atas pikiran mereka. Nah, menurut Yudi Latif, ideologi akan ideal jika memadukan tiga unsur. Yang pertama, ideologi mengandung seperangkat keyakinan berisi tuntutan-tuntutan normatif perspektif yang menjadi pedoman hidup. Kedua, ideologi mengandung semacam paradigma pengetahuan berisi seperangkat prinsip, doktrin, dan teori yang menyediakan kerangka interpretasi dalam memahami realitas. Yang terakhir, ideologi mengandung dimensi tindakan yang merupakan level operasional dari keyakinan dan pengetahuan dalam realistis konkret. Nah, Pancasila lahir dari berbagai pandangan hidup yang berbeda-beda. Agar pandangan hidup yang terdiri dari suku bangsa dan golongan tidak berdiri sendiri, tetapi mengandung kesatuan dan koherensi yang menjadi haluan bersama, maka pandangan hidup dirumuskan secara sistematis dan rasional, sehingga lahirlah Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai falsafah negara berstatus sebagai kerangka berpikir yang merupakan fondasi dalam menyusun undang-undang atau perumusan kebijakan pemerintah. Selain itu, berfungsi untuk mengatur hubungan formal antar lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam kawasan negara ini. Nah, pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan landasan dari segala keputusan bangsa dan menjadi ideologi tetap serta mencerminkan kepribadian bangsa. Pancasila juga sebagai dasar negara, bangsa, di mana segala peraturan perundang-undangan Indonesia seharusnya selaras dengan Pancasila. Lalu bagaimana peran kita? Yaitu kita dapat melakukan melalui sistem pendidikan, karena pendidikan merupakan gerbong utama dalam membangun karakter bangsa ini, terutama kaum intelektual muda. Kaum intelektual muda inilah harapannya yang kelak akan menjadi motor penggerak dalam perubahan bangsa, serta menjadi filter bagi ideologi luar yang akan masuk ke Indonesia. Nah, itu tadi adalah presentasi singkat dari saya. Maaf bila ada salah kata ataupun yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.